Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Safira. Silakan duduk dulu, Mbak. Monggo. Silakan duduk dulu. Diposisikan senyaman dulu, Mbak. Udah nyaman? Oke, alhamdulillah. Kebetulan maaf ya Bu, ngerepotin Ibu. Hari-hari libur gini malah ngajak ketemuan, mau konseling. Nggak apa-apa, Mbak Safira. Kan kita sama-sama longgar, jadi nggak apa-apa. Nggak usah minta maaf ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Tadi naik motor sendiri, Mbak, ke sini? Iya. Oh, iya. Nggak diantar? Enggak, kebetulan lagi repot di rumah itu, jadi berangkat sendiri. Oh, alah. Tapi berani? Ya berani. Soalnya bisa sampai sini ya? Iya. Oke. Udah bisa naik motor ya? Sudah kebetulan. Oh, soalnya kalau di sekolah Ibu nggak pernah ngeliat siswa-siswi kayak pas di parkiran gitu kan nggak ngeliat ya. Udah bisa naik motor. Oke. Jalanan macet nggak, Mbak? Dikit macet ya Bu. Oke, sedikit macet ya. Mungkin karena waktu liburan kayak gini ya, Iya. jadinya orang-orang pada Liburan. main-main gitu ya mungkin. Oke. Kemarin kalau nggak salah kan habis UAS ya, Mbak? Iya. Oke, gimana hasilnya? Seneng ya? Udah plong? Ya udah plong dikit lah, udah nggak mikirin apa-apa lagi. Ya soalnya ini liburan ya, tinggal seneng-senengnya ya. Iya. Tapi inget, besok kan bentar lagi mau masuk sekolah. Udah mulai ini lagi. Iya. Berarti naik ke kelas 9 ya, Mbak? Iya. Oke, berarti Mbak Safira ini kelas 8. Kelas 8 apa, Mbak? 8F. 8F ya. Soalnya Ibu nggak tahu ya, karena kan nggak mengampu di kelas kamu ya, nggak ngampu di kelas 8, jadi agak bingung. Ini kesibukannya apa, Mbak, akhir-akhir ini kira-kira? Pas Paling liburan? ya di rumah bangun tidur itu bantu-bantu ibu gitu. Bantuin apa kira-kira? Nyapu Ya, atau apa? masak, terus nyapu-nyapu gitulah. Oh, jadi bantu pekerjaan rumah tangga di rumah. Iya. Kira-kira kesibukan lain apa enggak kalau pas liburan kayak gini? Paling ya cuman di rumah doang lah, lebih sering di rumah sih. Oh, nggak ada kegiatan sama teman-teman di desa gitu atau apa? Paling cuman hari Sabtu doang itu ngajar TPA di desa itu sama teman-teman. Oh, berarti Mbak Safira yang ngajar? Ya sama teman-teman yang Oh, lain. sama teman-teman di desa gitu, ngajar Iya. yang lebih kecil-kecil. Iya. Oh, jadi ada kesibukan kalau sibuk banget kalau di hari Sabtu ya? Iya. Oh, pengajar TPA, oke. Keren loh, Mbak. Masih kecil tapi udah ngajar TPA. Tapi ada yang lebih dewasa gitu? Atau mungkin anak SMA gitu juga ikut ngajar? Ada sih, cuman jarang aja ikut. Oh. Mungkin punya kesibukan lain. Oh, oke. Jadi yang SMP yang agak fleksibel waktunya Iya. ya. Itu kalau liburan doang atau kalau pas hari-hari biasa sekolah juga ngajar, Mbak? Ya, hari sekolah itu juga kadang ada yang ngajar, cuman kadang ya juga libur kalau emang sibuk-sibuk banget gitu. Oh, berarti Mbak Safira sama teman-temannya itu ngajarnya nggak pas liburan semester kayak gini. Iya. Ke hari biasa juga ngajar di Iya. hari Sabtu ya. Oh iya. Keren loh. Oke, sebelum kita mulai sesi konselingnya ya Mbak, mungkin Ibu buka dulu ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu juga mau ucapin makasih sama Mbak Safira karena udah berkenan hadir di sini, udah jauh-jauh dari rumah terus ke sini nyamperin Ibu ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi konselingnya kita berdoa dulu ya Mbak ya, supaya nanti sesi konselingnya tuh dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, nggak ada halangan apapun, terus juga bisa menemukan solusinya bersama-sama gitu ya. Oke, mungkin dari Ibu pimpin. Oke, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, kemarin kan kita udah sempet chattingan ya Mbak ya. Udah sedikit menyinggung soal masalahnya Mbak Safira yang katanya kesulitan belajar gitu Iya, ya. Bu. Itu kemarin udah dibahas di WA sedikit doang ya. Oke, jadi mungkin hari ini nanti bisa dibahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, Mbak Safira udah pernah ikut konseling belum sebelumnya? Sebelumnya sih pernah, cuman ya kayak biasa-biasa aja gitu. Oh, oke. Sama Bu siapa sih namanya yang ngambil kelas 8 itu? Bu siapa Mbak? Bu siapa tuh? Siapa ya? Apa ya? Lupa. Zahra, Oh iya, apa namanya? oh iya yang masih muda juga Iya. itu.
Udah sempat konseling sama ibu itu? Udah pernah, cuman kayak ya Belum cuma nemuin. cerita-cerita. Oh, cuma cerita-cerita. Sedikit lah. Sendiri atau sama teman-temannya atau konseling kelompok gitu? Kelompok. Biasanya sama teman-teman. Oh, kelompok berarti. Iya. Oh, jadi kayak oh iya ya, mungkin yang masalahnya serupa gitu ya. Jadi konseling bareng-bareng. Kalau konseling yang sendiri baru sama ibu ini. Iya. Oh, kalau boleh tahu dari mana Mbak? Kok konselingnya ke ibu? Atau Itu di ada temen yang ngasih tahu gitu. Oh. Terus jadinya pengen nyoba juga. Oh, oke. Ya nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi mungkin karena Mbak Safira udah pernah ikut konseling ya, walaupun konselingnya berbeda, tapi nggak apa. Jadi kan kurang lebihnya Mbak Safira udah tahu ya kalau konseling itu yang seperti apa. Tapi di sini ibu mau menjelasin dulu, di sini tuh ada asasnya Mbak. Jadi ketika konseling nanti, asas yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi nanti ketika Mbak Safira bercerita itu, dimohon Mbak Safira jujur, nggak usah ada yang ditutup-tutupi begitu ya. Terus kemudian ada asas yang kedua, yaitu asas kesukarelaan. Nah, tadi Mbak Safira datang ke sini nemuin ibu buat konseling itu kan atas dasar kemauannya Mbak Safira sendiri kan? Iya. Nggak ada paksaan dari siapapun Enggak, kan? Oke. Nah, kemudian asas yang ketiga yaitu ada asas kekinian. Jadi masalah yang kita bahas hari ini itu masalah yang benar-benar lagi dihadapi, yang relate sama Mbak Safira. Nah, kebetulan masalahnya terkait kesulitan belajar. Oke, nah asas yang terakhir Mbak, ada asas kerahasiaan. Jadi agak diem, soalnya benar-benar rahasia Mbak. Jadi nanti ketika Mbak Safira bercerita sama ibu, insya Allah ibu bisa menjamin bahwa orang di luar sana nggak akan tahu apa yang kita ceritakan hari ini, apa yang kita bahas. Jadi cuma selesai di forum ini, cuma kita berdua yang tahu gitu, kerahasiaannya terjaga gitu ya Mbak Safira. Sudah cukup dipahami? Sudah. Oke, nah kita bikin kesepakatan dulu Mbak, kira-kira konseling kali ini 45 menit ke depan cukup nggak kira-kira waktunya? Mungkin cukup sih Bu. Cukup ya? Iya. Oke, insya Allah bismillah semoga cukup ya 45 Iya. menit ke depan. Oke, nah di sini nanti Ibu selaku fasilitatornya Mbak. Nah, jadi tugas Ibu tuh membantu Mbak Safira, mengarahkan Mbak Safira untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Safira. Nah, kemudian Mbak Safira itu perannya sebagai apa? Jadi peran Mbak Safira itu sebagai konseli, di mana Mbak Safira itu adalah pihak yang aktif. Jadi dimohon nanti ketersediaannya untuk bercerita dengan jujur, kemudian responnya dengan aktif ketika sesi konseling dilaksanakan. Kemudian juga nanti Mbak Safira itulah yang mencari solusinya Mbak. Jadi yang menentukan solusinya apa itu Mbak Safira. Di sini Ibu hanya mengarahkan saja, hanya membantu gitu ya Mbak Safira. Sudah paham ya di situ? Ya, Oke. Nah, tujuan kita konseling kali ini adalah untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Safira, untuk mencari solusi bersama-sama ya Mbak. Semoga nanti terselesaikan hari ini. Amin. Oke. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan secara lisannya ya. Nah, mungkin Mbak Safira bisa membaca, ini ada lembar informed consent, jadi bisa dibaca lagi. Kemudian nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke Ibu ya. Berarti kalau kita ngomong-ngomong di sini tuh teman-teman nggak akan ada yang tahu kan Bu? Insya Allah ya Mbak, sesuai yang saya jelaskan tadi. Jadi Mbak Safira nggak perlu ragu, nggak perlu takut ya. Kalau ragu sama takut tuh wajar sih ya Mbak, soalnya baru pertama kali ketemu ya. Tapi insya Allah terjaga Mbak kerahasiaannya. Nah, udah paham? Udah. Oke, kalau udah paham, Ibu minta tanda tangannya Mbak Safira ya, sebagai bentuk bahwa Mbak Safira memang menyepakati kesepakatan-kesepakatan yang kita buat tadi. Mbak Safira udah setuju. Iya, tangan aja. Oke, ini Ibu juga tanda tangan ya Mbak ya. Oke, Mbak Safira, sebelum sesi konselingnya berlanjut, kira-kira mau ke kamar mandi dulu enggak Mbak? Nggak usah Bu. Nggak usah ya? Iya, jadi Ibu tanya dulu, siapa tahu mau ke kamar mandi. Kalau enggak ya nggak apa-apa, soalnya nanti ketika sesi konseling sudah berlangsung, diharapkan Mbak Safira itu bisa fokus, jadi nggak keluar masuk kamar mandi gitu loh. Iya. Nggak mau ke kamar mandi dulu? Enggak. Oke. Oh iya Mbak Safira, lupa.
Ini di sini Ibu ada tisu, terus juga ada minum. Kalau dirasa nanti ketika sesi konselingnya berlangsung Mbak Safira butuh, boleh banget diambil ya. Oke, gitu. Nah ini Ibu minta tolong diisi dulu lembar presensi konseling hari ini. Jadi ini diisi namanya aja, terus kehadirannya di checklist. Jadi untuk ini ya Mbak, bukti kalau memang Mbak Safira benar-benar hadir pada sesi konseling hari ini. Makasih ya Mbak ya. Nah oke. Mungkin Mbak Safira bisa mulai cerita Mbak. Kalau kemarin cuma disinggung sedikit di WA kemarin, mungkin sekarang Mbak Safira bisa mulai menceritakan masalahnya seperti apa dengan detail. Nanti jadi itu tahu Bu, di rumah itu saya tuh sering banget kesulitan gitu loh Bu. Kalau di sekolah kan mungkin banyak temen, jadi bisa fokus belajar sama teman-teman. Kalau di rumah itu kayak bosan, terus jadinya mau belajar itu malah ketergantungannya sama HP gitu loh Bu. Nah gitu, gimana ya kira-kira kok solusinya gitu? Oke, jadi Mbak Safira itu kesulitan belajarnya kalau di rumah ya? Iya. Kalau di sekolah malah fokus belajar? Iya, karena ada teman-teman juga yang bikin nggak terlalu bosan gitu ya. Jadi ada teman belajarnya, ada mungkin kalau sulit ada yang bisa ditanyain, ini gimana gitu ya. Oke, kesulitan belajarnya kalau di rumah. Nah, tadi kan Mbak Safira mengatakan malah fokusnya ke HP gitu ya, kayak kecanduan HP gitu. Berarti nggak bisa fokus belajar di rumah itu karena ada HP. Jadi kayak fokusnya teralihkan, yang harusnya belajar malah mentingin HP-nya gitu ya Mbak, benar? Iya. Oke, terus oke. Nah, kalau kesulitan belajar di rumah itu karena HP, terus ini Mbak Safira ada nggak sih dampaknya gitu Mbak? Kayak dampak ke sehari-harinya Mbak Safira tuh apa kalau Mbak Safira ngerasa sulit belajar gitu? Kalau dampaknya itu kayak jadi tuh jarang ngerjain tugas. Jadi kalau ngerjain tugas tuh kadang terlalu mepet gitu loh. Mepet deadline gitu ya? Iya, mepet-mepet banget. Terus kan jadinya malah jadi pusing kan. Berdampak juga sama nilainya juga. Oh iya. Tapi nilainya Mbak Safira turun nggak? Sebagian ada yang turun sih. Di beberapa mata pelajaran ada yang turun gitu ya? Oke, nah kalau yang nggak turun itu di mata pelajaran apa Mbak? Paling di sekitar bahasa Indo, IPA, sama IPS lah. Itu memang mata pelajaran yang Mbak Safira sukai? Iya. Oh oke. Jadi yang nilainya nggak turun di mata pelajaran yang Mbak Safira sukai tadi, ada IPA, IPS, sama Bahasa Indonesia. Oke. Nah tapi Mbak, kalau kesulitan belajar di rumah itu apakah 3 mata pelajaran yang Mbak Safira sukai itu juga Mbak Safira sulit belajar juga di mata pelajaran itu? Kalau itu sih masih bisa dipelajari ya, jadinya itu kalau ada tugas ya dikerjain dulu, karena kan itu kan kayak lebih gampang gitu daripada yang nggak disukain itu kan. Kayak udah lihat aja yang susah-susah itu jadi males gitu kan. Oke, iya. Jadi yang 3 mata pelajaran itu Mbak Safira masih bisa mengendalikan diri ya kan? Iya. Oke, aku ngerjain tugas dulu baru main HP. Tapi kalau yang selain ketiga pelajaran itu Mbak Safira lebih terfokus ke HP-nya, begitu ya? Oke. Nah, kalau misal ya Mbak, kalau misal diskalakan kira-kira ada di skala berapa? Nah, kalau 1 itu tingkat Mbak Safira main HP-nya itu yang benar-benar apa ya, masih bisa diatasin. Nah kalau yang 10 itu yang udah benar-benar nggak bisa diatasin, jadi kayak kecanduan HP banget gitu. Kira-kira Mbak Safira ada di skala berapa? Itu yang masih di skala 6. Oh di skala 6, berarti ya di tengah-tengah ya, antara yang udah benar-benar akut sama yang masih wajar gitu. Oke. Nah kalau semisal nanti sesi konseling ini selesai Mbak, kira-kira Mbak Safira pengen ada di skala berapa Mbak? Ya minimal naik ke 5 lah kalau bisa. Oh turun ya? Iya. Turun ke 5 ya, dari 6 mau turun ke 5, jadi mendekati ke yang benar-benar bisa fokus gitu ya, nggak ke HP terus gitu. Oke, jadi sekarang skalanya ada di 6 dan nanti setelah sesi konseling ini selesai diharapkan bisa jadi 5, turun 1 tingkat ya. Oke, semoga nanti bisa ya Mbak ya. Amin. Nah, kalau tadi Mbak Safira bilang dampaknya jadi males belajar ya, terus juga
Jadi kan tugasnya numpuk gitu ya Mbak ya, karena kan malas belajar, mau ngerjain males-malesan, jadi ngerjainnya mepet-mepet deadline dan kadang malah tugasnya menumpuk-numpuk. Tapi Mbak Safira ngerjain tugasnya itu tetap di rumah atau pas di sekolah gitu? Kalau yang emang udah nggak suka banget kadang di sekolah gitu nanya temen, kalau emang udah susah banget kan kalau masih bisa ya Dikerjain dulu di rumah. Oke, kalau nggak selesai biasanya anak-anak sekarang kan sambil dikerjain di kelas gitu ya sebelum masuk. Oke. Jadi itu tetap ada dampak yang benar-benar Mbak Safira rasain tuh, dampaknya tugasnya jadi numpuk ya. Terus juga pusing karena kadang mepet banget sama deadline baru ngerjain, dan syukur-syukur kalau emang iya langsung bisa selesai ya, kalau enggak kan makin keteteran gitu ya Mbak. Kayak mundur-mundur gitu. Oke. Waktunya yang harusnya nanti jam segini udah kumpulin, nanti malah jadi jamnya jadi mundur gitu. Jadi kan berdampak banget ya. Belum nanti kalau biasanya kan ada hukuman juga ya kalau udah waktunya ngumpulin belum dikumpulin. Oke. Nah, kalau Mbak Safira ini semisal aja ya. Kalau semisal ada keajaiban nih Mbak. Kalau semisal ada keajaiban Mbak Safira besok pagi pas bangun tidur nih, Mbak Safira masalahnya udah selesai, Mbak Safira udah bisa benar-benar fokus belajar nih, masalahnya yang kesulitan belajar itu udah hilang, kira-kira responnya Mbak Safira gimana? Ya mungkin ya lebih lega ya, yang biasanya pulang sekolah itu agak pusing nanti mikirin tugas-tugas ya mungkin agak plong gitu, di rumah itu udah nggak terlalu ke HP lagi, lebih ke tugas gitu. Jadi lebih nggak khawatir kalau pulang sekolah ke rumah, karena fokusnya Mbak Safira di sekolah ya, kalau di rumah gagal belajar karena nggak bisa fokus soalnya main HP terus gitu ya. Oke, nah kira-kira Ibu mau tanya dulu, yang tahu masalahnya Mbak Safira ini siapa? Apakah Mbak Safira sendiri atau orang tuanya Mbak Safira tahu atau temennya tahu? Mungkin ada ya teman deket yang udah paling deket-deket banget gitu loh, yang kayak tetangga itu cuma satu sekolah gitu. Itu tahu masalahnya Mbak Safira. Ya, itu juga bantu-bantu dikit gitu. Oke. Nah, coba gini, Mbak Safira pernah nggak sih mencoba menyelesaikan masalahnya ini sendiri? Udah pernah belum? Udah sih, pernah waktu itu. Nah, kira-kira apa Mbak? Yang dilakuin Mbak Safira apa? Itu kayak janjian sama temennya yang tetangganya tadi. Janjian itu paling 2 mingguan lah itu. Kayak seminggu itu belajar 3 kali barengan gitu di rumah salah satu. Lagi gantian gitu ya? Itu terus belajar kerjain bareng, kan kebetulan juga tugasnya mungkin ada yang sama. Berarti solusi yang udah pernah Mbak Safira lakuin tuh, Mbak Safira mencoba kayak belajar kelompok gitu nggak sih? Iya. Belajar kelompok sama teman di desa yang kebetulan satu sekolahan gitu ya. Itu berjalan tadi 2 minggu doang ya? Nah itu kenapa kok bisa berjalannya cuma 2 minggu? Soalnya itu akhir-akhirnya itu malah jadinya itu merembet ke cerita-cerita gitu loh, bukannya fokus belajar malah lebih ke cerita gitu. Oke, walaupun HP-nya nggak dibawa ya? Iya, udah bagus. Oke, sebenarnya udah bagus ya, karena Mbak Safira udah pernah mencoba mencari solusi, nah udah pernah mencoba merealisasikannya juga ya, meskipun intensitas waktunya cuma singkat gitu ya, belum yang bisa benar-benar dipakai buat dalam jangka waktu yang lama, tapi setidaknya Mbak Safira udah punya kemauan cari solusi, terus melaksanakannya itu udah keren, udah bagus banget. Ya oke. Jadi malah cerita gitu ya. Oke, nggak bawa HP nih, tapi bukan belajar malah cerita. Oke, nggak apa-apa Mbak Safira. Nah, tapi Mbak Safira pernah nggak sih Mbak, mungkin akhir-akhir ini aja deh, Mbak Safira itu benar-benar ada momen yang ketika belajar di rumah tuh ngerasa fokus banget gitu, ada nggak? Ada waktu itu waktu pas mati lampu itu, tiba-tiba kan mati lampu itu pas-pasan HP-nya itu lowbat. Di rumah juga cuman adanya lilin, jadi karena udah bosen banget diputusin buat belajar aja gitu. Oh iya. Jadi karena mati lampu, HP-nya lowbat, terus mau belajar gitu ya, karena udah bosen nggak tahu mau ngapain. Soalnya mau di-charger juga nggak bisa. Soalnya mati listrik gitu ya. Oke, udah bagus loh Mbak, karena Mbak Safira udah punya keinginan dari dirinya sendiri, kayak udah ada inisiatif.
aku bosan, ya udah deh aku belajar aja. Berarti kan ada momen dimana Mbak Safira itu bisa fokus belajar di rumah. Nah salah satunya kalau jauh dari HP gitu ya. Ya walaupun karenanya itu faktornya karena mati lampu, mati listrik. Tapi kan Mbak Safira jauh dari HP, terus bisa ngerjain tugas, bisa belajar dengan fokus gitu ya Mbak. Oke. Nah kira-kira Mbak Safira, kapan sih Mbak Safira mulai ada masalah ini tuh, atau mungkin udah dari awal masuk kelas 7 atau kapan? Sebenarnya tuh baru kelas 8 ini ya, karena kan udah pas kelas 7 itu kan HP-nya itu masih dipegang sama orang tua juga, jadi masih ada batasan lah. Dan kelas 8 ini udah mulai dibiarin lah main HP. Nah jadinya itu malah agak kecanduan ke HP-nya gitu timbang ke belajarnya. Oke, jadi baru kelas 8 ini ya yang benar-benar ngerasa ada masalah kesulitan belajar gara-gara fokusnya malah main HP itu tadi. Kalau kelas 7 malah enggak. Soalnya kan HP-nya itu kayak di jadwal gitu loh. Nanti sama orang tua. Nanti cuma mainnya nanti beberapa jam gitu. Nanti dikumpulin lagi ke orang tua gitu. Oh iya. Oke, Ibu udah mulai paham. Nah, sekarang gini Mbak, coba ini kita cari solusinya bersama-sama ya. Tadi kan juga Mbak Safira udah pernah ada solusi, tapi kan Mbak Safira ternyata sama temennya emang nggak bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama. Nah kira-kira kalau tadi di awal sesi konseling Mbak Safira bilang pengen ke skala 5 ya tadi, 1 tingkat di bawahnya ya. Nah kira-kira apa yang akan Mbak Safira lakuin? Ya mungkin kalau bisa itu biar nggak terlalu bergantungan sama HP, itu HP-nya mau dikasih ke orang rumah yang galak. Mungkin kalau saya minta lagi tuh kayak udah takut gitu loh, jadi paling ya dikasih nanti jam sekitar ya 6:30-an nanti disuruh sampai jam 7:30 disuruh bawa gitu ya, disuruh bawa, jangan sampai dikasih ke aku gitu, biar fokusnya itu lebih ke belajar gitu. Oke, udah bagus banget loh Mbak, udah bagus banget. Berarti udah kepikiran punya solusi itu gitu ya. Nah kira-kira tadi kalau Mbak Safira bilang orang di rumah yang ditakutin siapa Mbak kira-kira? Paling ibu ya. Ibu, oke. Jadi paling takut sama ibu? Iya. Nah jadi Mbak Safira udah punya gambaran solusi nih, kayak nitipin HP dulu ke ibu. Misal Mbak Safira biasa belajar di menjelang Isya gitu ya, pergantian dari habis maghrib. Mau ke Isya gitu. Oh berarti oke sekitar 7:30 gitu ya, sampai 7:30 Mbak Safira. Oke, jadi Mbak Safira mau mulai mencobanya kurang lebih 1 jam ya berarti. Dari 7:30 sampai 7:30 HP-nya mau dititipin dulu ke ibunya supaya fokus belajar, nggak fokus ke HP doang gitu. Oke, udah bagus banget loh Mbak, udah punya gambaran solusi seperti itu. Nah, ini Ibu ada self help ya Mbak, coba Mbak Safira kerjain. Mbak Safira isi dulu aja sebentar. Nah, kalau tadi kan udah ada gambaran solusinya. Nah, ini coba Mbak Safira isi dulu sesuai sama yang udah tertera di sini. Mbak Safira bisa nulis nama, kelas, terus tanggal konselingnya hari ini Mbak. Jadi emang yang paling takut sama ibu ya Mbak ya? Iya. Oke, tapi bagus loh udah punya solusi walaupun memang belum direalisasikan gitu, tapi udah kepikiran ya? Iya. Oke, mungkin bisa ditulisin tadi. Kalau tadi kan baru secara lisan, belum secara fisiknya gitu. Makasih ya Mbak Safira. Nah, ini kan Mbak Safira juga udah mengisi, terus tadi kan udah ada gambaran solusinya. Nah masalahnya Mbak Safira kan masih ini ya, sulit belajarnya tuh cuma di rumah aja. Kalau di sekolah udah bisa. Nah tadi kan caranya kita untuk membuat suasana rumah sama seperti waktu di sekolah kan udah disepakati ya. Tadi Mbak Safira udah bilang ada solusi bahwa mau dititipin ke ibu. Jadi kan seolah-olah suasananya kayak di sekolah ya, belajar tapi nggak megang HP gitu.
Nah, kalau di sekolah kan emang SMP kan belum boleh bawa HP ya Mbak ya. Jadi kayak di setting tuh kayak bener-bener di sekolah. Jadi Mbak Safira nggak berani megang HP dan juga fokus belajarnya tuh nggak terbagi ke main HP karena HP-nya udah dititipin ke ibu, orang yang ditakutin di rumah. Nah, Mbak Safira kira-kira mau memulai solusinya itu kapan Mbak? Mau mulai melaksanakannya itu kapan? Mungkin mulai pas udah mulai memasuki sekolah ya? Iya, sekolah. Berarti kan kisaran 3 harian lagi udah mau masuk Iya. sekolah ya? Berarti Mbak Safira sudah menyepakati ya solusinya tadi, menitipkan HP ke ibu selama Mbak Safira belajar kurang lebih 1 jam ya durasinya, dan mau dimulai ketika masuk sekolah di hari Senin minggu depan ya berarti. Oke, kalau Mbak Safira memang sudah menemukan solusi dan juga udah menyepakati mau dimulai minggu depan ketika mau masuk sekolah, kira-kira Mbak Safira ada nggak yang mau disampaikan lagi Mbak? Mungkin ya masih ada dikit lah. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan lagi? Kira-kira maksudnya biar di rumah itu lebih semangat lagi gitu belajarnya. Itu kira-kira solusinya apa itu loh, bukan cuman karena di rumah udah nggak megang HP lagi, cuman yang buat lebih semangat lagi gitu loh. Oke, jadi itu ya yang masih ini. Nah, kira-kira Mbak Safira tuh biasanya kalau semangat belajar ketika ngapain? Atau Ketika mungkin udah kumpul-kumpul sama temen atau sama ada temen jajan gitu, ada jajanan-jajanan yang bikin agak fokus gitu. Oke. Jadi walaupun tadi udah ada solusinya nggak main HP, biar semangat belajarnya tuh meningkat gitu ya. Iya. Karena udah nggak ada HP. Nah, tadi kan Mbak Safira bilang yang bikin Mbak Safira seneng tuh ada di mungkin pas ada teman belajarnya atau ada kayak cemilan-cemilannya ya. Nah, Iya. kira-kira Mbak Safira mau milih yang mana di antara kedua itu? Mending masih ada temennya sih, biar maksudnya kalau ada yang kesulitan gitu masih bisa tanya-tanya gitu, ketimbang malah nggak dikerjain sama sekali kan. Oke. Nah, tapi nanti ketika ada temennya, Mbak Safira akan fokus belajar atau nanti fokusnya terbagi malah bercerita. Nah itu dia. Nah, itu coba kalau ini kan udah ada dampaknya ya. Kalau aku belajar bareng kan udah pernah dilakuin nih kemarin-kemarin ya, udah solusinya udah Mbak Safira laksanakan. Kalau aku belajar bareng, ternyata malah aku cerita terus sama temenku, nggak ngerjain tugas. Nah, kalau yang ada cemilan itu udah pernah Mbak Safira coba belum? Kebetulan belum. Nah, mungkin itu bisa jadi solusinya buat Mbak Safira. Kira-kira Mbak Safira gimana, mau menyepakati itu sebagai solusi atau mau tetap yang teman tadi? Ya bisa dicoba dulu lah itu. Nanti kira-kira berjalannya itu berapa lama gitu, terus Gimana nanti ke depannya gitu ya. Oke, berarti Mbak Safira mau mencoba untuk belajarnya udah nih clear yang masalah HP, udah ada solusinya, mau dicoba dititipin dulu ke ibu. Nah, biar fokus belajarnya ini terjaga dan semangat belajarnya terjaga karena kan sendirian ya. Mbak Safira memilih solusi untuk ada cemilannya supaya nggak gabut-gabut banget gitulah ya. Oke, jadi karena udah ada solusinya, Mbak Safira ada yang mau disampaikan lagi nggak atau udah cukup? Mungkin udah cukup itu aja. Udah cukup ini aja ya. Iya. Karena solusinya udah ketemu. Nah, mungkin ibu mau tanya dulu nih, kira-kira sebelum sesi tadi kan ada masalah. Nah, kira-kira pengetahuan baru apa atau ada yang mau disampaikan setelah sesi konseling ini berlangsung apa Mbak kira-kira? Mungkin ada pengetahuan baru atau apa? Semenjak ikut yang tadi ikut ini, selama saya sesi itu ini jadi lebih kayak punya pikiran untuk lebih fokus ke belajarnya gitu loh. Jadi punya pandangan hidup yang lebih clear lah untuk kedepannya. Yang lebih kesannya tuh kayak oke, aku punya pandangan yang lebih baik daripada yang tadi gitu ya. Jadi punya pandangan baru yang lebih positif. Oke, kalau tadinya yang masih bingung terus sekarang udah alhamdulillah Mbak Safira juga udah punya gambaran solusinya. Terus udah tahu aku mau mulainya tuh nanti minggu depan, udah ada kesepakatan waktunya juga gitu ya. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Nah, berhubung
Oke, waktunya ternyata juga udah mendekati 45 menit ya, nggak kerasa ya Mbak? Iya. Mungkin Mbak Safira juga udah nggak ada yang disampaikan lagi, dan solusinya juga tadi udah disepakati sama Mbak Safira. Mbak Safira, mungkin sebelum Ibu tutup ya, Ibu mau minta tolong Mbak Safira mengisi lembar ini, evaluasi hasil terkait konseling yang udah kita laksanakan hari ini. Boleh nggak Mbak kira-kira? Iya, boleh. Nah, mungkin Mbak Safira bisa mulai mengisinya. Oke. Udah? Ya. Oke. Makasih ya Mbak ya. Karena waktunya juga udah mau habis ya, terus sudah menemukan solusi, dan ini coba Ibu simpulkan dulu ya terkait sesi konseling kita hari ini. Terkait masalahnya Mbak Safira yang kesulitan belajar dikarenakan malah fokus main HP, sudah ada yang awalnya tadi adalah di skala 6, harapannya setelah sesi konseling ini selesai bisa turun satu tingkat ke skala 5 begitu ya Mbak ya. Dan solusinya juga sudah disepakati oleh Mbak Safira sendiri bahwa nanti akan menitipkan HP ke ibunya Mbak Safira selama Mbak Safira belajar. Nah, dicoba dulu untuk 1 jam, yaitu mulai dari setengah 7 sampai jam setengah 8 durasi belajarnya begitu Mbak. Dan supaya nggak gabut banget pas belajar, terus nggak jenuh, nggak bosan, Mbak Safira punya solusi untuk membeli beberapa cemilan ketika belajar sendiri nanti begitu Mbak. Itu solusi dari Mbak Safira. Nah, akan mulai dicobanya minggu depan ketika persekolahannya sudah mulai aktif seperti biasanya begitu ya. Oke, jadi mungkin itu ya kesimpulan konseling hari ini, dan semoga nanti kedepannya memang benar-benar bisa direalisasikan. Dan mungkin nanti untuk monitoring ya Mbak, jadi minggu depan kira-kira mau dilaksanakan kapan Mbak kita konseling lagi, atau minggu depannya lagi nanti mungkin, atau mau dibahas di WA saja? Ya, sebenarnya lebih enakan langsung gitu ya. Oke, mau disepakati kapan Mbak kira-kira? Mau konselingnya lagi 2 minggu lagi atau kapan? Mungkin ya 2 minggu ke depan lagi lah, nggak apa-apa. Oke, sambil melihat gimana solusinya itu apakah benar-benar efektif atau enggak gitu ya Mbak. Jadi nanti sambil dimonitoring ya. Oke, jadi Ibu juga mau menyampaikan ucapan terima kasih karena udah fokus, terus juga udah mau terbuka, terus ini kan juga udah mau berakhir. Jadi Ibu juga mau minta maaf kalau semisal Ibu ada salah kata mungkin tadi ketika sesi konselingnya berlangsung gitu ya Mbak. Jadi sebelum Ibu tutup, pokoknya Ibu mau ngucapin terima kasih ya. Saya juga berterima kasih sekali saya membantu gitu. Oke, jadi kan di sini juga udah sama-sama ketemu solusinya, Mbak Safira udah ketemu solusinya, terus semoga bisa benar-benar terrealisasi. Dan kalau memang dirasa nanti udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri juga alhamdulillah. Kalau memang masih memerlukan Ibu juga nggak apa-apa ketemu sama Ibu lagi gitu aja Mbak. Kalau gitu Ibu tutup ya sesi konseling hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Safira mau langsung pulang atau gimana ini? Atau mau main-main dulu? Saya pamit langsung aja. Terima kasih ya Bu. Iya, Ibu juga makasih ya Mbak. Makasih banyak loh Mbak ya.